الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sekalian, insyaallah pagi ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tentang adab dan akhlak para pemangku Al-Quran atau praktisi Al-Quran dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang merupakan salah satu dari kitab yang dikarang oleh Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Allahumma amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid darain. Allahumma amin. Pagi ini kita masih membahas tentang muqaddimah seperti yang telah dijelaskan sebelum ini bahwa Sayyidil Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala an menjelaskan tentang keistimewaan dan kemuliaan Al-Quran dan juga keistimewaan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta umat beliau. Seterusnya beliau berkata radhiyallahu ta'ala an, wa ra'aitu ahla biladina Dimashq hamaha Allah ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam mukthirina min al-i'tina'i bi tilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman wa 'ardan wa dirasatan fi jama'atin wa furada mujtahidina fi dhalika bil layali wal ayyam zadahumullahu hirsan 'alaihi wa 'ala jami'i anwa'it ta'at muridina wajah Allah dzil jalali wal ikram. Kata beliau, dan saya telah menyaksikan atau melihat penduduk negeri kami yaitu Damaskus ya,
hamahallahu ta'ala wa sanaha wa sa'ira biladil Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dan menjaganya, demikian juga seluruh negeri dan negara ya Islam. Muktsirina minal i'tina', ahli atau penduduk Damaskus, beliau saksikan sebagai penduduk yang sangat memberikan perhatian besar terhadap ibadah membaca Al-Quran. Ini satu di antara keistimewaan penduduk kota Damaskus, sangat gemar membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ya, memang membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membaca Al-Quran akan menyebabkan kita layak dan berhak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Perbanyaklah bacaan Al-Quran, karena sesungguhnya di akhirat nanti, di hari kiamat, Al-Quran akan datang untuk memberikan syafaat, bantuan, pertolongan kepada para pembaca dan ya, penggemar serta pengamal Al-Quran. Dan para sahabat menjadikan bacaan Al-Quran atau tadabbur Al-Quran sebagai bagian dari rutinitas ya, keseharian mereka. Ya, ada di antara sahabat yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, bahkan ada yang sehari sekali. Ini sebagai gambaran betapa besar perhatian para sahabat terhadap Al-Quran. Muktsirina minal i'tina'i bi tilawatil Qur'anil aziz ta'alluman wa ta'liman. Mereka sangat antusias ya, memberikan perhatian yang sangat besar kepada ibadah membaca Al-Quranul Karim Al-Aziz. Demikian juga ta'alluman, mempelajari, wa ta'liman, mengajarkannya, wa aradan wa dirasatan fi jama'atin wa furada. Demikian juga meneliti dan juga mengkaji, baik secara berkelompok maupun secara individu. Jadi para sahabat zaman dahulu, demikian juga penduduk kota Damaskus mempunyai kelompok-kelompok belajar Al-Quran. Dan saya saksikan di Malaysia seperti itu. Di Malaysia di sini banyak pusat kajian Al-Quran. Di surau-surau juga mereka punya kelompok-kelompok ya, masing-masing. Setelah sholat subuh mereka berkumpul dengan kelompok-kelompok mereka masing-masing, 4-5 orang. Ya, dan setiap hari membaca Al-Quran. Dan terkadang mereka mengkhatamkan Al-Quran ya, sekali dalam sebulan. Dan ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada mereka. Mujtahidina fi dzalika bil layali wal ayyam. Mereka sangat bersungguh-sungguh melakukannya, baik ya di siang maupun di malam hari. Tidak kenal waktulah seperti itu. Siang, malam. Dan memang kebiasaan orang Arab seperti itu ya secara umum. Ketika saya masih belajar kuliah dulu di Mesir, di atas bis, ya orang Mesir itu selalu dan senantiasa memegang mushaf, membaca Al-Quran sambil menunggu bis datang. Nah, demikian juga sambil menunggu teman yang janjian dengan dia. Nah, seperti itulah rutinitas ya, orang-orang Arab pada umumnya. Dan itu merupakan kebiasaan baik yang mereka warisi dari nenek moyang mereka secara turun-temurun. Zadahumullahu hirsan alaihi wa ala jami'i anwa'it ta'at muridina wajhallahi dzil jalali wal ikram. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka kegemaran ya, untuk membaca Al-Quran, memahami, mempelajari, mengkaji, meneliti dan lain sebagainya. Ya, demikian juga semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kepada mereka untuk melakukan berbagai jenis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan ya, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha ya, mulia.
Fada'ani dzalika ila jam'i mukhtasarin fi adabi hamalatihi wa awsafi hafazatihi wa talabatihi. Dan inilah yang mendorong saya untuk menghimpun atau mengumpulkan satu himpunan yang ringkas yang menjelaskan tentang adab-adab para praktisi Al-Quran, demikian juga tentang karakteristik para penghafal Al-Quran dan juga para penuntut ilmu Al-Quran. Faqad awjaba Allah subhanahu wa ta'ala nasihata li kitabih, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan umat Islam untuk saling menasihati agar berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi nasihat, dan prinsip utamanya adalah saling menasihati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa? Li kitabillah, ya, lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wali a'immatihim wa ammatihim, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan nasihat agar masyarakat cinta kepada Allah, senantiasa rajin beribadah kepada Allah, tunduk dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga saling menasihati untuk membaca, ya, mengamalkan Al-Quran, dan juga menasihati para pemimpin dan masyarakat secara umum. Dan itu merupakan adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama. Dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak menebarkan atau menyebarkan kebaikan kepada orang lain, menyebarkan manfaat kepada sesama. Fa'aujaba Allah subhanahu wa ta'ala an-nasihata li kitabihi wa minan nasihati lahu bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi. Dan di antara nasihat untuk senantiasa mengamalkan, ya, Al-Quran, senantiasa gemar kepada Al-Quran adalah bayanu adabi hamalatihi wa tullabihi, menjelaskan tentang adab-adab para praktisi Al-Quran, para pengamal Al-Quran, dan juga para penuntut Al-Quran. Dan ini merupakan satu di antara nasihat yang sangat mulia dan sangat digalakkan atau sangat dianjurkan oleh Islam. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tetapi kita juga diajarkan untuk saling menasihati tentang adab membaca Al-Quran dan mengamalkannya, agar ketika kita membaca dan mengamalkan Al-Quran, kita bukan hanya mendapatkan kebaikan dari bacaan kita saja, tetapi kita juga mendapatkan kesempurnaan ibadah tersebut, ya, melalui adab-adab dan akhlak-akhlak di saat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Wa irsyaduhum ilaiha wa tanbihuhum 'alaiha. Demikian juga satu di antara bentuk nasihat antara sesama, ya, adalah memberikan petunjuk kepada mereka. Demikian juga memberikan peringatan agar mereka senantiasa menjaga dan memperhatikan adab-adab ketika berinteraksi dengan Al-Quran. Wa uthiru fihi al-ikhtisar, dan dalam kitab ini saya menyebutkan adab-adab itu secara ringkas. Ya, beliau menyebutkannya secara ringkas. Wa uhadiru at-tatwila wal iksar, dan saya berusaha untuk menghindari pembahasan yang panjang, dan saya mencoba untuk meringkaskannya. Wa aqtasiru fi kulli babin ala tarfin min atrafihi, dan saya mencoba untuk menjelaskan secara ringkas pada setiap bab, ya, beberapa adab, ya, beberapa adab pada setiap bab. Wa armizu min kulli darbin min adabihi ila ba'di asnafihi. Demikian juga saya menjelaskan atau merumuskan pada setiap jenis dari adab-adab berinteraksi dengan Al-Quran, ila ba'di asnafihi, ya, kepada beberapa karakteristik. Mohon maaf, ada berisik sekali.
Falidzalika azkuruhu bihadzfi asanidi. Dengan demikian saya menyebutkan dan menjelaskan tentang apa yang saya akan jelaskan, terutama berkaitan dengan hadis, tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Jadi kebiasaan para ulama zaman dahulu ketika menyebut hadis, mereka pasti akan menyebutnya beserta sanad-sanadnya. Ya, tetapi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala an ketika menyebutkan hadis sebagai dalil dan hujjah pada setiap contoh adab yang beliau jelaskan, beliau tidak menyertakan sanad secara panjang lebar. Ya, beliau meringkasnya saja. Wa in kanat asaniduhu bihamdillahi ta'ala indi minal muhadarati al-aqidah. Walaupun sebenarnya alhamdulillah, kata beliau, seluruh sanad-sanad hadis yang akan saya sebutkan itu saya miliki dan saya sangat mengetahui dan menghafalnya. Gitu ya. Beliau sangat menghafalnya, sangat ingat tentang sanad-sanad itu. Tetapi beliau tidak menyebutnya agar buku ini semakin ringkas seperti itu. Bukan kayak kita, kalau kita kan tidak menyebutkan sanad itu memang karena kita nggak tahu, kita nggak hafal, kita tidak mengerti. Fa inna maqsudit tanbihu ala asli dzalik wal isyaratu bima azkuruhu ila ma hadzaftuhu mimma hunalik. Dan tujuan saya adalah hanya untuk memberikan peringatan saja kepada asal dari dalil tersebut. Wal isyaratu bima azkuruhu ila ma hadzaftuhu mimma hunalik, dan juga saya memberikan isyarat tentang apa yang saya sebutkan berkaitan dengan sanad yang tidak saya sebutkan dalam kitab ini tetapi ada dalam kitab-kitab yang lain. Seperti itu. Wassababu fi ithari ikhtisarahu ithari hifdhahu wa kasratil intifa'i bihi wa intisyarihi. Dan salah satu sebab mengapa saya lebih memilih penyebutan secara ringkas dalam kitab ini, tujuannya agar lebih berkesan, lebih mudah untuk dihafal, demikian juga agar lebih banyak manfaatnya dan lebih mudah untuk disebarluaskan. Karena kebiasaan kita, apatah lagi umat akhir zaman ini, ketika membaca kitab misalnya terlalu banyak menyebutkan sanad, kita akan merasa bosan dan malaslah untuk membacanya. Dan beliau faham tentang kelemahan kita itu, sehingga beliau mencoba untuk mengarang satu kitab yang simple, yang mudah difahami, mudah diingat, dan kita bersemangat untuk membacanya karena tidak menyebutkan sanad-sanad yang panjang. Adapun apabila kita membaca kitab-kitab lain, ketika menukil hadis dan menyebutkan sanad-sanadnya, contoh misalnya tafsir Ibnu Katsir misalnya, atau tafsir At-Tabari, baru lihat kitabnya saja kita sudah tidak semangat. Karena apa? Penyebutan periwayatan dan sanad itu sangat panjang. Hadisnya mungkin hanya satu baris, tetapi sanadnya sampai 2 atau 3 baris penyebutan nama perawi kan dari hadis tersebut. Dan itu bagi kita orang yang tidak terlalu paham tentang ilmu hadis, itu sangat membosankan. Kita tidak terlalu semangatlah untuk membacanya. Thumma ma waqa'a min gharibil asma'i wal lughati fil abwabi ufriduhu bisyarhi wad dhabtil wajizil wadih ala tartibi wuqu'ihi fi babihi. Kemudian saya juga menjelaskan dan juga menerangkan tentang beberapa nama dan juga bahasa atau pemahaman tentang bahasa pada beberapa bab dalam kitab ini. Saya khususkan satu bab di akhir kitab nanti, kata beliau, yang menjelaskan tentang nama-nama yang saya sebutkan di sini, nama-nama orang yang saya sebutkan di sini. Demikian juga penjelasan tentang makna setiap kalimat atau setiap kata yang mungkin agak kurang kurang akrab di telinga kita. Seperti itulah beliau jelaskan di akhir kitab ini secara ringkas. Wa yazilu syakku an talibihi,
Wa yandariju fi dhimni dzalika fi khilalil abwabi jumalun minal qawaid wa nafaisa min muhimmatil fawaid. Dan di sela-sela itu juga, di sela-sela setiap pembahasan dalam kitab ini, saya juga menyebutkan tentang beberapa kaedah-kaedah, demikian juga hikmah, kata-kata hikmah yang sangat penting. Wa ubayyinul ahadits as-sahihata wad-dha'ifata mudafatin ila man rawaha min al-a'immatil asbat. Dan saya juga menjelaskan tentang beberapa hadis, status hadis yang sahih. Kalau sahih beliau sebutkan ini hadisnya sahih. Demikian juga kalau dhaif beliau sebutkan bahwa hadis ini adalah dhaif, yang langsung disandarkan kepada perawi hadis tersebut secara ringkas. Perawi hadis dari golongan para imam yang terpercaya secara ringkas, seperti itu. Wa qad azhalu an nadir min dzalika fi ba'dil ahyan. Walaupun memang terkadang saya tidak menyebutkan dan tidak menjelaskannya pada masa-masa tertentu, bukan karena beliau tidak tahu, tetapi karena untuk memudahkan kita agar kita gampang untuk menghafalnya. Wa'lam annal ulama'a min ahlil hadis wa ghairihim jawazul amal bid-dha'ifi fi fadailil a'mal. Ketahuilah sesungguhnya para ulama dari pakar hadis dan selain mereka memperbolehkan mengamalkan hadis dhaif pada perkara-perkara fadailul a'mal, keutamaan amal. Ini jumhur ulama, ittifaq para ulama bahwa hadis dhaif tidak sepenuhnya kita buang. Hadis dhaif itu boleh kita amalkan. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama. Tidak seperti yang diajarkan oleh orang-orang salafi ya. Demikian juga Wahabi yang secara 100% mereka tidak menggunakan hadis dhaif. Kalau kita tetap mengamalkan hadis dhaif, tetapi dengan beberapa syarat. Ya, di antaranya adalah hadis tersebut tidak terlalu dhaif, hanya dhaif biasa saja. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis tersebut tidak membahas tentang akidah dan hukum tertentu. Yang ketiga, hadis dhaif tersebut tidak bertentangan atau tidak bercanggah dan tidak berlawanan dengan hadis-hadis sahih lainnya. Dan yang keempat, hadis tersebut hanya berkaitan dengan fadailul a'mal, keutamaan-keutamaan amal, motivasi untuk beramal. Tidak apa-apa kita mengamalkan hadis dhaif. Wa ma'a hadza fa inni aqtasiru 'ala sahih. Walaupun demikian juga saya hanya menyebutkan hadis-hadis sahih saja, kata beliau. Wala azkuru dha'ifa illa fi ba'dil ahwal. Dan saya tidak menyebutkan satupun hadis dhaif kecuali hanya beberapa tempat saja, beberapa keadaan. Dan hadis dhaif yang beliau sebutkan itu bukan sebagai hujjah utama, akan tetapi sebagai pendukung atau penyokong kepada hadis-hadis yang lain. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa hadis dhaif apabila terkumpul lebih dari satu pada suatu masalah tertentu, yang walaupun pada awalnya hadis itu statusnya adalah dhaif karena mendapatkan dukungan atau sokongan dari hadis dhaif yang lain, maka hadis dhaif tersebut naik peringkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti itu ya dalam ilmu mustalahul hadis. Apabila ada satu hadis yang membahas tentang satu perkara atau satu masalah tertentu dan ternyata hadis tersebut hadis dhaif, tetapi mendapatkan dukungan atau ada hadis dhaif lainnya yang juga menjelaskan perkara yang serupa, maka kedua-dua hadis ini naik peringkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Seperti itu, hasan li ghairihi. Wa 'ala Allahil karimi tawakkuli wa'timadi. Dan hanya kepada Allah lah saya bertawakal dan menyandarkan seluruh perkara hidupku. Wa ilaihi tafwidhi wastinadi. Demikian juga hanya kepadanya lah saya berserah diri dan juga pasrah, bersandar. Wa as'aluhu suruka sabilir rasyad. Dan saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dia
menunjukkan kepadaku jalan yang lurus, menunjukiku ke jalan yang lurus. Wal ismata min ahwali hadhihi zayghi wal inad. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjaga dan memelihara saya dari hal keadaan ya ahli zaygh itu namanya ahli kesesatan, wal inad, dan orang-orang yang ingkar, ya. Wadawama ala dzalik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistiqomahan kepada saya untuk hal perkara tersebut, wa ghairihi minal khairi fi izdiyadihi, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan saya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan menambahkannya. Wa abtahilu ilaihi subhanahu wa ta'ala ayyuwaffiqani, dan saya memohon dengan kerendahan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dia memberikan taufik kepada saya lima ridhatihi, untuk mendapatkan ridhonya, ayyaj'alani mimman yakhsha wa yattaqihi haqqa tuqatihi, dan menjadikan saya sebagai salah seorang dari hambanya yang senantiasa takut dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar ketakwaan. Wa ayyahdiyani li husnin niyat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saya untuk senantiasa mengikhlaskan niat, berniat baik seperti itu. Wa yuyassirani jami'a anwa'il khairat, dan memudahkan saya untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Wa ayyu'inani ala anwa'il makruhat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wa ayyu'inani ala anwa'il mukramat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantuku untuk melakukan perkara-perkara yang mulia. Wa ayyudinani ala dzalika hatta al-mamat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan hal tersebut sampai saya meninggal dunia. Wa ayyaf'ala dzalika kullahu bi jami'i ahbabi wasairil muslimina wal muslimat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kepada seluruh para pecinta dan orang-orang yang saya cintai serta kaum muslimin dan muslimat. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa hadhihi fahrasatu abwabin, dan kemudian beliau menjelaskan tentang daftar isi dari kitab tersebut, kitab ini. Al-babul awal, bab pertama dari kitab ini, fi atrafin min fadilati tilawatil qur'ani wa hamalatihi. Beliau akan menjelaskan tentang beberapa kemuliaan dan keagungan, keistimewaan membaca Al-Quran dan para pengamal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memotivasi kita agar semakin semangat dan semakin rajin membaca, mengamalkan, dan juga mengkaji serta mempelajari Al-Quran. Al-babus tsani, adapun bab yang kedua, fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima, menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran dan pembacanya serta dibandingkan dari yang lainnya. Al-babus tsalis, adapun bab yang ketiga, fi ikrami ahlil qur'ani wan nahyi anil idzaihim, menjelaskan tentang cara memuliakan ahli Quran dan juga larangan untuk menyakiti mereka. Barang siapa yang menyakiti ahli Quran, maka hidupnya akan sengsara. Apatah lagi para pelajar tahfiz, ya, para santri dan santriwati yang menghafal Al-Quran. Oh, jangan kita sakiti mereka, karena akan menyebabkan Allah Subhanahu wa taala murka dan marah. Karena ahli Quran ini merupakan golongan orang yang paling dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-babur rabi', adapun bab yang keempat, fi adabi muallimil Qur'ani wa muta'allimih, menjelaskan tentang beberapa adab para pelajar dan guru Al-Quran. Jadi yang diwajibkan untuk mengetahui dan mengamalkan adab-adab, bukan hanya kepada para penuntut atau para pelajar Al-Quran, tetapi orang yang mengajar Al-Quran juga diwajibkan untuk mempelajari dan mengamalkan adab-adab berkaitan dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Al-babul khamis, adapun bab yang kelima, fi adabi hamilil Qur'ani wa sawabihi, menjelaskan tentang adab-adab yang harus diamalkan oleh
para pembawa Al-Quran, para penghafaz Al-Quran, para pengamal, para peneliti, para pengkaji, demikian juga para peminat Al-Quran wa thawabihi, dan juga menjelaskan tentang pahala dan kebaikan dari mempelajari, mengamalkan dan juga mengajarkan Al-Quran. Al-babus sadis, bab yang keenam, fi adabi al-qiraati wa huwa mu'zamul kitabi wa maqsuduhu, menjelaskan tentang adab-adab dalam membaca Al-Quran, ketika membaca Al-Quran, dan inilah tujuan utama dari penulisan kitab ini. Al-babus sabi', adapun bab yang ke-7, fi adabin nasi kullihim ma'al Quran, menjelaskan tentang adab-adab yang wajib dijaga oleh manusia, seluruh manusia ketika berinteraksi dengan Al-Quran, secara umum lah seperti itu. Al-babus samin, adapun bab yang ke-6, fil ayati was suwari al-mustahabbati fi awqatin wa ahwalin makhsusah, menjelaskan tentang beberapa ayat dan juga beberapa surah yang sunnah untuk dibaca pada waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Ada beberapa ayat, demikian juga beberapa surah yang memang kita disunnahkan untuk membacanya di waktu-waktu dan keadaan tertentu. Misalnya ketika kita melihat orang sedang ditimpa musibah misalnya, atau kita yang ditimpa musibah, ada beberapa ayat yang kita dianjurkan untuk membacanya. Di antaranya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau la haula wa la quwata illa billah. Demikian juga hasbunallahu wa ni'mal wakil. Demikian juga ada beberapa ayat yang kita disunahkan untuk membacanya pada keadaan-keadaan tertentu. Misalnya ketika kita sedang dalam keadaan takut, misalnya ada hantu, misalnya hantu bungkus, istilah bahasa Melayu ya, pocong kalau dalam istilah kita. Nah, membaca ayat kursi. Demikian juga membaca kulhu 3, ya, kulhu 3 istilahnya. Qul huwallahu ahad 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan itu merupakan beberapa ayat dan surah yang memang kita disunahkan untuk membacanya di waktu-waktu dan keadaan-keadaan tertentu. Al-babut tasi' fi kitabatil Qur'ani wa ikram al-mushaf, menjelaskan tentang adab dan cara membaca, adab dalam menulis dan juga menghormati Al-Quran. Mushaf maksudnya Quran yang kita baca. Ya, pada bab yang ke-9 beliau akan menjelaskan tentang adab dalam penulisan Al-Quran. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ketika kita menulis suatu ayat atau suatu surah, kita harus memperhatikan kebersihan tempat kita menulisnya, tempat kita menulis ayat tersebut atau surah tersebut. Kita tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan menulisnya di sembarang tempat, apatah lagi tempat-tempat yang memang bernajis, misalnya berkotor lah seperti itu ya. Ya, di tanah misalnya, kita tidak diperbolehkan menulis ayat suci Al-Quran ataupun kalimatut thayyibah, ya, ayat-ayat yang mulia atau ungkapan-ungkapan yang mulia gitu ya, di tempat-tempat sembarangan. Al-babul ashir, adapun bab yang ke-10, fi dhabti alfazi hadzal kitab, menjelaskan tentang beberapa pembetulan atau beberapa keterangan tentang lafaz-lafaz yang ada dalam kitab ini. Di akhir bab nanti beliau akan menerangkan yang dimaksud dengan kata ini adalah ini, ya, kayak istilah kita itu kamus mini lah, kamus kecil, untuk memudahkan kita agar memahami satu kata atau satu istilah dengan mudah. Jadi kita tidak perlu mencari kamus. Di sini beliau telah menyediakan ya kamus mini atau kamus kecil pada bab yang ke-10. Beliau menjelaskan secara ringkas 151 kata ya, mufradat yang ada dalam kitab ini. Oke, sekarang kita akan mulai pada bab yang pertama. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Al-babul awal, bab yang pertama,
fi atrafim min fadilati tilawatil Qur'ani wa hamalatih, menjelaskan tentang beberapa kemuliaan membaca dan menghafal serta mempelajari Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, senantiasa menggunakan fi'il mudhari', bukan sekali saja tetapi senantiasa. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa dan gemar membaca kitab Allah yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, demikian juga mendirikan salat. Mengapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan kegemaran atau motivasi untuk membaca Al-Quran dengan ibadah salat? Ini merupakan satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk para penghafaz Al-Quran. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan kepada para penghafaz Al-Quran bahwa cara yang terbaik untuk murajaah atau mengulang hafazan adalah dengan membacanya dalam sholat. Seperti itu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan tentang kemuliaan orang yang membaca Al-Quran dan sholat. Seperti itu. Ya, kata para ulama, satu di antara hikmahnya adalah agar kita mengulang hafazan atau murajaah hafalan Al-Quran kita ketika kita sholat. Sebaiknya ketika kita sholat. Wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Demikian juga orang-orang yang senantiasa berinfak atau menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah kami anugerahkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan, yang mengharapkan perniagaan atau perdagangan, lan tabur, yang tidak akan pernah merugi. Liwaffiyahum ujurahum, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunaikan dan menyempurnakan pahala dan ganjaran mereka. Wa yazidahum min fadlih, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menambahkan anugerah dan kemuliaan kepada mereka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun dan juga Maha Syakur. Syakur maknanya memberikan balasan berlipat ganda kepada amal seorang hamba walaupun sedikit amal tersebut. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa bagi orang yang gemar membaca Al-Quran, gemar sholat, demikian juga berinfak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa melipat gandakan kemuliaan, ganjaran dan juga anugerah kepada mereka. Ini satu di antara ayat yang menjelaskan dan menerangkan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Waruwina an Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan kami telah meriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an, yang mana Sayyidina Utsman bin Affan dikenali sebagai ahlul Quran, para pecinta, dia di antara para pecinta Al-Quran. Bahkan ketika beliau dibunuh, beliau sedang membaca Al-Quran, dalam keadaan membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Karena memang dalam sejarah Sayyidina Utsman bin Affan ini merupakan salah seorang dari sahabat yang sangat gemar dan sangat suka berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Beliau sangat suka membaca Al-Quran, sehingga ketika beliau dibunuh oleh orang-orang munafik ketika itu, beliau sedang membaca Al-Quran dan sedang berpuasa. Beliau berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Belajar dan mengamalkan Al-Quran, itu orang yang terbaik. Belajar dulu baru mengajar. Belajar kepada ahlinya.
belajar tajwid kepada ahli tajwid. Yang dimaksud belajar Al-Quran di sini bukan hanya membacanya ya, tetapi juga mendalami makna dan tafsirnya. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang gemar mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Dan mempelajari Al-Quran ini secara bertahap. Secara bertahap. Siapapun boleh melakukannya. Tak kira umur. Jangan pula kita cakap, "Allah Ustaz, umur saya dah senja dah, usia saya usia senja dah Ustaz. Ya, ingatan saya dah tak tahu kemana misalnya." Tak boleh nak hafal. Tujuan kita bukan hanya untuk menghafal, tapi pelajari. Ya, tahsinul qiraah, memperbetulkan dan memperelokkan bacaan kita. Karena satu di antara tanda seseorang itu benar-benar beriman kepada Allah dan kepada Al-Quran adalah ketika mana mereka telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Walladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih." Walladzina atainahumul kitab, dan orang-orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati. Mereka membaca kitab tersebut dengan bacaan yang betul, yang benar. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang tergolong sebagai orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran. Nah, ayat ini kata para ulama menjelaskan bahwa satu di antara tanda bahwa seseorang benar-benar beriman kepada Al-Quran adalah ketika membacanya, mereka membacanya dengan bacaan yang baik dan betul. Maknanya mempelajari tajwid itu adalah sesuatu yang hukumnya wajib lah. Sebab memang kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, yang betul kan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bacalah Al-Quran dengan baik dan secara berlahan. Yang dimaksud dengan tartil itu adalah bacaannya baik, ya, makharijul hurufnya betul, hukum hakam tajwidnya juga betul, dan juga dengan apa? Dengan nada yang enak didengar lah. Jangan membaca Al-Quran kayak membaca koran, ya. Tapi membaca Al-Qurannya dengan lagu-lagu yang merdu, suara yang merdu, dengan penjiwaan, dengan meresapi makna-makna dan isi kandungannya seperti itu. Agar bacaan Al-Quran itu masuk menghujam ke dalam jiwa kita dan memberikan kesan, memberikan dampak positif ya, dalam jiwa kita. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Berdasarkan hadis inilah para sahabat senantiasa mengarahkan anak-anak dan cucu mereka untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Contoh misalnya Sayyidina Anas bin Malik. Kalau nggak salah Sayyidina Anas bin Malik. Anak beliau itu sangat banyak sangat, ramai sangat lah kalau dalam bahasa Melayu. Sayyidina Anas bin Malik. Sebab memang baginda Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau. Ya, didoakan agar banyak anak, panjang umur, dan juga murah rizki. Dan memang doa baginda Rasulullah SAW itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik ini mempunyai anak kalau nggak salah lebih 80 orang. Wallahu a'lam ya, kalau nggak salah lah seperti itu. Banyak sekali anak beliau. Sampai beliau lupa nama-nama anak beliau itu. Saking banyaknya. Ya. Beliau ini di antara sahabat yang muntij. Muntij itu artinya produktif. Subur lah istilah kita, banyak anak. Ya, banyak sekali anak beliau. Dan seluruh anak dan cucu beliau itu beliau arahkan untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, menjadi ahli Quran. Ya, seluruh anak beliau dan cucu-cucu beliau itu adalah ahli Quran, menghafal Al-Quran, demikian juga menjadi guru Quran. Dan ini merupakan suatu kemuliaan. Betapa bahagia dan Allahu Akbar, mulianya seorang ayah atau seorang ibu yang mempunyai anak menghafal Al-Quran. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taj, memberikan mahkota di hadapan seluruh makhluk sebagai bentuk sanjungan, penghormatan, dan
pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sekurang-kurangnya dalam keluarga kita adalah seorang yang menghafaz Al-Qur'an. Sekurang-kurangnya macam itu. Agar adalah orang yang boleh tolong kita di akhirat nanti. Sebab para penghafaz Al-Qur'an ini, satu di antara keistimewaan dan kemuliaannya adalah boleh bagi syafaat kepada 10 orang dari ahli keluarga dia di akhirat nanti. Apatah lagi kalau misal kita punya anak 20 orang semua hafaz Al-Quran, Masya Allah, itu luar biasa. Nah, di Malaysia ini ada keluarga penghafaz Al-Quran daripada Terengganu kalau tak silap ya. Seluruh anak dia itu, semua anak dia itu penghafaz Al-Quran, 10 orang kalau tak silap, 10 orang. Masya Allah, bahagia sangatlah, bertuah sangatlah ibu bapak daripada ustaz-ustaz. Dan seluruh anak dia itu menjadi guru Quran, menjadi imam, menjadi guru Quran. Masya Allah. Di Indonesia juga macam itu ada seorang ibu, ya tentulah dengan suami dia, sebuah keluarga yang punya anak 10 orang semua penghafaz Al-Quran mulai daripada kecil lagi. Ya, ibu dia tak kerja, dia duduk rumah aja mengajar Al-Quran kepada anak-anak dia. Dan di rumah dia tak ada TV, tak ada television lah. Memang tak boleh tengok TV lah. Balik daripada madrasah terus pegang Al-Quran, belajar Al-Quran. Tiap-tiap hari macam tu. Ibu ni tak kerja, dia fokus nak mendidik, mentarbiah anak dia, sehingga dalam beberapa tahun je seluruh anak dia itu menjadi para penghafaz Al-Quran. Masya Allah, bertuah sangatlah keluarga itu. Dan itu pun boleh kita buat lah kan di keluarga kita, mulai daripada ya, yang surah-surah pendek lah kan, anak kita, suami, istri ya. Demikian juga yang lain. Biasakan ya, biasakan mengisi masa dengan bacaan Quran. Sebab Al-Quran inilah yang insya Allah akan bagi syafaat kepada kita bila mana kita rajin belajar, rajin membaca dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah olehmu akan Quran karena sungguhnya Al-Quran akan datang di hari kemudian untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang rajin membacanya. Dan membaca Al-Quran ini kalau nak kira pahala lah kan, Masya Allah, luar biasa. Setiap huruf Allah bagi 10 kebaikan, dihapuskan 10 dosa dan diangkat 10 derajat. Kalau kita baca suratul Fatihah dah berapa ratus huruf dah tu ya, sangat istimewa, sangat mulia. Kita bacalah yang kita boleh kan ya. Kalau setakat boleh baca suratul Fatihah, itulah yang kita amalkan sambil kita tambah sikit-sikit lagi ya. Setakat hafaz suratul Ikhlas, bacalah suratul Ikhlas. Malah suratul Ikhlas itu merupakan satu di antara surah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sulusul Quran, sepertiga daripada Al-Quran ya, kebaikan dia membaca suratul Ikhlas. Malah ada para ulama, para aulia yang satu di antara wirid mereka itu suratul Ikhlas. Suratul Ikhlas, senantiasa baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, seperti itu. Rawahul Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari fi sahihi alladhi huwa asahhul kutubi ba'dal Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahih beliau, alladhi huwa asahhul kutubi ba'dal Quran, yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ya, Sahih Bukhari itu merupakan kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, anak kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhaha wa radhiyallahu taala anhu wa anha. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia pandai, maksudnya lancar membacanya, ma'as safaratil kiramil bararah, akan senantiasa dibersamai atau disertai oleh malaikat-malaikat yang mulia dan juga senantiasa berbakti kepada Allah. Maksudnya, orang yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, bacaan yang betul, akan senantiasa dibersamai, senantiasa disertai, senantiasa didoakan, senantiasa dilindungi oleh para malaikat yang memang ditugaskan untuk melindungi dan juga menjaga serta menyertai, membersamai orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Oleh sebab itu, bila mana kita jumpa, kita kenal dengan seseorang yang rajin membaca Al-Quran, jangan kita sakiti, karena para malaikat yang menjaga dan membersamai orang-orang yang rajin membaca Al-Quran itu akan marah. Allah, hati-hati ya. Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta'u fihi wa huwa syakkun 'alaihi lahu ajran. Adapun orang yang rajin membaca Al-Quran tetapi gagap, kalau dalam bahasa Indonesia itu gagap, kurang lancar membacanya, kurang terlalu mahir, dan sangat berat sukar baginya untuk membaca Al-Quran, lahu ajran, ya, dia mendapatkan 2 pahala. Pahala dari membaca Al-Quran dan pahala dari kesukaran menyebut ya setiap ayat dalam Al-Quran. Nah, itu keistimewaan orang yang membaca Al-Quran. Jadi jangan pula kita cakap, Ustaz, saya tak seberapa lancar dah membaca Quran nih, tak seberapa lancar lagi membaca Al-Quran. Ya, baca aja, mengikut kadar kemampuan kita. Sebab orang yang tak seberapa lancar dan tak seberapa betul membaca Al-Quran, bila mana dia berusaha untuk memperbetulkan dan mentahsin bacaan dia dan tetap membaca Al-Quran, dia akan senantiasa mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah pahala kesukaran dalam membacanya. Semakin sukar kita membaca Al-Quran dan kita tetap membacanya, maka semakin berlipat gandalah balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fikih, kan, kaidah fikih ya, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala dan kebaikan itu sesuai dengan tingkat kesukaran dalam melakukan suatu ibadah. Semakin sukar dan berat ibadah itu kita lakukan dan kita tetap berusaha untuk melakukannya, maka semakin berlipat ganda kebaikan dan pahala yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Rawahul Bukhari wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin cukup sekian untuk kajian pada pagi hari ini, dan insyaallah nanti sore atau petang nanti kita akan teruskan kembali. Wallahu a'lamu bissawab. Sebelum kita menutup majelis kita baca salawat dulu 11 kali agar kita mendapatkan berkat daripada majelis ini, insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم عدد ما وسعه علم الله. Sekian, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.